Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yuginoviana, NIM 30402100130 dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan video presentasi yang merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Di sini saya akan menyampaikan materi pemikiran ekonomi dinasti Utsmaniyah. Yang pertama pendahuluan, kedua pemikiran ekonomi Khinalizade Ali Çelebi, yang ketiga ada pemikiran ekonomi Mustafa Nuri Bey, keempat ada pemikiran ekonomi Mehmet Akif Ersoy, kelima ada pemikiran ekonomi Said Nursi Madi-Uzzaman. Kejatuhan Khilafah Abbasiyah yang terpusat di Baghdad oleh serangan kerajaan Mongol pada 1258 Masehi bisa dikatakan merupakan awal dari kemunduran peradaban Islam. Sebelum itu terjadi Baghdad adalah pusat peradaban dunia dan pusat ilmu pengetahuan akibat yang ditimbulkan dari kehancuran Abbasiyah. Kaum muslim terpecah ke dalam negeri-negeri kecil, di mana satu negeri dengan negeri yang paling saling berperang. Awal pada abad ke-13 Masehi, barulah keadaan politik dunia Islam relatif mengalami kemajuan kembali setelah berbagai chaos di negeri-negeri kaum muslim dengan munculnya tiga kekuatan besar, yaitu Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan Mongol. Kekhilafahan Utsmaniyah inilah yang paling pertama berdiri dan paling lama bertahan dibanding dua lainnya. Kekhalifahan Utsmani merupakan imperium terbesar di antara tiga kerajaan lain. Menariknya, walaupun pada masa yang sama ketiganya berada kondisi ekonomi yang berbeda. Pemikiran ekonomi Khinalizade Ali Çelebi. 1. Biografi. Khinalizade lahir pada tahun 916 Hijriah atau 1511 Masehi di sebuah kota yang bernama Isparta di wilayah Anatolia. Beliau merupakan putra dari Akadl atau Hakim Emrullah Mehmed dan cucu dari Abdel Qadir Hamidi. Salah satu karya terkenal beliau pada waktu itu berjudul Akhlaq-i Ale. Ia berisi tentang akhlak yang memberikan warna Turki Utsmaniyah dalam berkembangan ilmu pengetahuan. Beliau merupakan seorang filosofi moral besar pada abad ke-16, sekaligus seorang murid atau Civizade Muhyiddin Effendi. Kedua ada Khinalizade Ali Çelebi dan Ilm Takbir Al-Manzi. Suku Quraisy adalah penguasa di Mekah, bahkan bukan hanya Mekah secara khusus, tetapi juga membesar daerah Hijaz. Dahulu, tokoh seperti Husyah adalah penguasanya mulai dari daerah-daerah pinggiran Syam sampai ke Mekah. Ilmu Takbir Al-Manzi atau ITM merupakan sebuah pengetahuan yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban antara anggota rumah tangga serta mempertahankan rezeki dengan cara yang baik. Khinalizade menuturkan bahwa pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan arahan terkait rezeki yang lebih tinggi dan lebih rendah. Beliau menjelaskan dua cara untuk menghasilkan uang, yaitu melalui usaha dan tanpa usaha. Cara mendapatkan uang melalui usaha dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu profesional, perdagangan, dan pertanian. Ada tiga hal yang harus dihindari ketika menghasilkan uang, yaitu kekerasan dan penyiksaan, malu, serta kejelekan dan penindasan. Menurutnya, profesional terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama syarif, kedua mutafasid, ketiga hasis. Menurut Khinalizade ada 4 kategori yang dilarang ketika mengeluarkan atau membelanjakan uang. Pertama, malu karena kesederhanaan, kedua yaitu boros dan berlebih-lebihan, ketiga yaitu mengeluarkan uang yang digunakan untuk menarik perhatian pihak lain atau membuat nama bagi diri sendiri. Keempat, yaitu segala apapun yang dikeluarkan atau dibelanjakan baik untuk tujuan wajib seperti untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk tujuan yang tidak wajib. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya hingga dia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan, di dalam hal apa atau hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa aja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya.
B. Pemikiran Ekonomi Mustafa Nuri B. 1844 sampai 1906. 1. Biografi. Beliau lahir pada tahun 1259 Hijriah atau 1844 Masehi. Ayahnya bernama Bailan Guruju Yusuf Pasha. Nama aslinya yaitu Mustafa Nuril B. Ketika lahir ayahnya pada saat itu menjabat sebagai gubernur di Maras pada tahun 1860. Nuri bertugas di kantor penerjemah yang berfungsi sebagai sarana diplomasi pemerintah serta sekolah kaum bangsawan dari negarawan Ottoman. Beliau menikah dengan seorang perempuan bernama Tevhide Hanim dan dikaruniai beberapa orang anak. Pada tahun 1865, beliau mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama Aliansi Patriotik. Pada tahun 1882, beliau pernah menerbitkan sebuah buku berjudul Mebahis Ilmi Servet atau tema-tema alam ilmu kekayaan. Buku tersebut terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas tentang ilmu kekayaan, bagian kedua berisi tentang pembagian kekayaan yang diutamakan untuk pemerintah terkait keuangan publik dan biaya cukai. Nuri B dan ilmu kekayaan. Nuri mengartikan ilmu kekayaan sebagai sains dari cabang dari ilmu akhlak. Beliau mengakui bahwa ilmu kekayaan berhubungan dengan kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal, bukan melalui penindasan atau kekerasan. Ekonomi Islam menurut beliau merupakan suatu upaya untuk menggabungkan ekonomi modern dan budaya Islam guna membimbing Muslim Utsmani untuk membangun ekonomi modern. C. Pemikiran ekonomi Mehmet Akif Ersoy pada tahun 1873 sampai 1936. Biografi. Beliau lahir di Istanbul pada 20 Desember 1873 Masehi. Beliau merupakan seorang guru di Madrasah Fatih. Selain menjadi guru, beliau juga aktif sebagai penyair, penulis akademis, politisi, dan penulis lagu kebangsaan Turki. Beliau menempuh pendidikan di bangku sekolah Emir Bukhari dekat provinsi Fatih ketika umur 4 tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar, kemudian beliau melanjutkan studinya ke Fatih Rusdie atau Sekolah Menengah Pertama Utsmani dan Mekteb Mulkiah Sekolah Sains Politik. Beliau memulai karir pada tahun 1893 sebagai pengamat kedokteran hewan yang ditugaskan di Anatolia, Makedonia, dan Hijaz. Beliau akhirnya memutuskan untuk menetap di Turki setelah insiden sekularisasi yang dilakukan oleh pemerintah Ankara secara berkelanjutan tahun 1985. Beliau jatuh sakit dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Turki pada awal musim panas tahun 1936. Di akhir tahun 1936, tepatnya tanggal 27 Desember 1936, beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dan dimakamkan di sebelah makam teman tercintanya Ahmed Naib Baben. Pemikiran aktif tentang pentingnya kerja dalam Islam. Aktif menjelaskan bahwa negara maju karena semangat kerjanya yang lebih tinggi. Bangsa yang maju merupakan bangsa yang telah meninggalkan dirinya dari sikap apatis. Oleh sebab itu, dengan menerapkan gaya hidup yang rajin dan kerja keras, masyarakat akan mencapai tingkat peradaban modern. Beberapa ulama Islam berpendapat bahwa bekerja bertujuan untuk memenuhi nafkah diri sendiri, keluarga, kerabat dekat, dan masyarakat. Di dunia ini tidak dapat hidup secara sendiri. Kehidupan ini akan terus berjalan ibarat satu air mata dan keringat orang yang tidak dapat membuat perubahan apapun. Mereka akan mencapai tujuannya jika bekerja sama. Berdasarkan pendapat tersebut, beliau menjelaskan bahwa pentingnya kerjasama dan persatuan ekonomi dalam suatu negara. Sebab dengan adanya kerjasama, pembagian kerja dapat berjalan dengan produktif dan efisien guna membangun ekonomi suatu negara. Pemikiran ekonomi Said Nursi Badiu'zzaman atau 1877 sampai 1960. Yang pertama ada biografi. Beliau lahir di sebuah desa bernama Nurs, daerah Bitilis pada tahun 1293 Hijriah atau 1877 Masehi. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayah dan ibunya bernama Mirza dan Nuria yang berasal dari suku Kurdi dan pengikut aliran Naqsabandiyah. Adapun saudara kandungnya yaitu Duriyah Hanim, Halimah Hanim, Abdullah Said Muhammad, Abdullah Majid, dan Marjan.
Beliau memiliki kepandaian dalam bidang ilmu syariat. Hal ini dibuktikan dengan menyelesaikan masa studi diplomanya di salah satu madrasah di Beirut selama 3 bulan, yang seharusnya diselesaikan selama 15 tahun lamanya. Atas kepandaiannya tersebut, beliau mendapat gelar mola atau penghormatan atas seseorang yang terpelajar di bidang agama dari Syekh Muhammad Shalali. Setelah lulus, beliau kemudian membangun sebuah madrasah di Mardin setelah Tenggara Anatolia, serta melakukan perjalanan di beberapa kota besar di Turki seperti Bitlis, Sirki, Mardin, Van, dan Erzurum. Beliau mendapatkan julukan sebagai Badi'uzzaman atau Kajiban Zaman karena kepandaiannya yang mampu menyerupai Badi'uzzaman Hamadani. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, beliau wafat pada tahun 1960 ketika beliau berusia 83 tahun dan meninggalkan sebuah warisan berupa catatan yang diberi nama Risalah Nur. Risalah Nur lahir di kota Berla, Kastamonu, dan Emidak. Eski lahir Denizli dan Avion selama 30 tahun. Ketika masa pengasingannya, Risalah Nur berisi lebih dari 145 karangan, di mana 130 karangan dalam bahasa Turki dan 15 karangannya dalam bahasa Arab, yang tujuan untuk melindungi keyakinan umat Islam dari ideologi yang menyimpang dari agama Islam atau sekularisme. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dari sangat kokoh. Konsep dari surat tersebut yaitu bahwa kerja sebagai pemenuhan kebutuhan hidup harus berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pemberi rezeki, Al-Razzaq. Salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang baik yaitu dengan cara berhemat. Berhemat merupakan suatu bentuk terima kasih dan rasa hormat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pemberi rezeki terhadap rezeki yang telah diberikan kepada umatnya. Hikmah yang dapat diambil dari pendapat tersebut yaitu bahwa hemat dapat mencukupi kebutuhan hidup manusia sebab akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Menurut pendapatnya, budaya barat menyebabkan adanya kemiskinan di kalangan umat Islam dengan memaksa konsumsi komoditas dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi Islam, hemat perlu diterapkan dalam segala aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemiskinan dapat dihindari apabila menerapkan pola hidup hemat. Pola hidup hemat tidak dapat terjadi ketika pedomannya materialisme, individualisme, dan self-interest. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.